Sebab pada dasarnya berkat dan pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya. Ia adalah Allah yang setia dan adil dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kiranya turun atas seluruh keberadaan hidup kita berkat damai dan sejahtera yang datang dari pihak Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita bersama-sama beribadah di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kita dalam pada pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya. Kita ada kesempatan kita memuji menyembah Dia, kita meninggikan Dia mengatasi langit, kita meninggikan Dia mengatasi bumi, yang begitu besar dari segala-galanya. Kita bersyukur pada Tuhan.
kami diberi kekuatan untuk menyembah Engkau, meninggikan nama Yesus Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, yang kepadanya kami harus mempersembahkan apa yang terbaik. Sebab kasih dan anugerah-Mu telah menyelamatkan kami, kasih dan anugerah-Mu telah memulihkan hidup kami, sehingga kami rindu di Sabat hari ini, totalitas keberadaan hidup kami mau persembahkan kepada Tuhan. Kami tidak memberikan persembahan pujian yang terbaik, kami tidak mengawali ibadah kami tidak masuk dalam gerbang pujian. Kiranya urapan, kasih anugerah, kemuliaan Tuhan boleh turun memenuhi hidup kami dan gereja Tuhan. Kami percaya demi nama Yesus Allah yang hidup, perkara ajaib Tuhan kerjakan dalam ibadah pagi hari ini. Terpuji nama-Mu, kami siap diberkati dalam ibadah pagi hari ini, di ibadah sulung di awal bulan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati berkata dalam percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Katakan kamu kiri kita. Gerakkan kakimu dan menari. Oke? Gerakkan kakimu dan menari. Kita mau angkat suara kita mau puji dan serukan nama Yesus.
firman-Nya. Ada tertulis di Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang berkenan, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita tidak perlu khawatir, kita hanya perlu pikirkan segala yang benar, segala yang mulia, segala yang indah, segala yang manis. Kita harus pikirkan semua itu. Jadi kita memikirkan semua yang indah. Kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Kita tidak perlu khawatir akan hari ini. Kita tidak perlu khawatir akan masa lalu kita. Yang Dia inginkan, kita memikirkan semua yang benar. Kalau di hatiku
kami kerjakan apa yang Engkau katakan dalam kebenaran firman-Mu. Sebab apa yang Engkau sampaikan dalam hidup kami adalah kebenaran. Apa yang Engkau sampaikan dalam hidup kami sebagaimana madu yang demikian manis. Meskipun mungkin kami menanggapinya dalam bentuk kepahitan, tetapi semuanya disampaikan dalam rangka membangun keberadaan hidup kami, untuk melihat kebenaran yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kami. Sebab ketika kami hanya memikirkan yang terbaik, yang adil, yang suci, yang mulia, yang disebut kebenaran, maka Tuhan pun akan memberkati keberadaan hidup kami. Pakai hamba-Mu untuk membentangkan kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah otoritas-Mu yang bekerja dalam pemikiran hati, kehidupan, bahkan roh hamba-Mu boleh diikat oleh kuasa Roh Kudus, sehingga totalitas apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada kehendak-Mu. Berbicaralah hari ini, kami bersama-sama siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan dulu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema hanya dalam penyertaan Tuhan. Saya ulangi, hanya dalam penyertaan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membuka kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Oke, puji Tuhan semuanya kita ketemu. Amin. Ya, Keluaran pasal 33 ya, kitab kedua setelah kitab Kejadian. Saya akan membaca bagi Bapak Ibu saudara dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Dikatakan demikian. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami, saya ulangi, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saya ulangi, berkatalah Musa kepadanya, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini berbicara tentang keberadaan bangsa Israel yang sudah mencapai Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Ya. Musa menghadapi sebuah situasi dan kondisi ya, secara alam. Dan yang kedua, Musa juga menghadapi situasi dan kondisi secara sosial, baik secara internal yang berasal dari bangsa Israel maupun bangsa-bangsa yang harus dilewati oleh bangsa Israel. Ada banyak dinamika yang dialami oleh Musa sebagai seorang pribadi dan sebagai seorang pemimpin. Ada banyak perkara-perkara alam, tantangan alam yang harus dihadapi. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, mereka harus melewati padang gurun, mereka harus melewati laut, mereka harus melewati tantangan-tantangan yang tidak mudah. Mereka harus melewati di mana mereka tidak dapat mendapatkan air. Mereka harus melewati bangsa-bangsa yang besar yang harus ditaklukkan supaya bangsa Israel dapat lewat. Bahkan kemarin juga saya sampaikan, mereka dibawa oleh Tuhan ke padang gurun Sin, masuk di lembah Rafidim. Supaya apa? Bangsa Israel melihat kemuliaan Tuhan. Ketika Yehova Nisi, panci Tuhan itu ditinggikan, supaya bangsa Israel dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja secara total. Tuhan memilih bangsa Israel tidak asal-asalan. Tuhan memilih bangsa Israel dengan totalitas menyertai keberadaan hidupnya. Tetapi sebuah realita, panggilan Musa sebagai seorang nabi, sebagai seorang nasir, panggilan Musa sebagai seorang pemimpin bangsa Israel yang harus membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, ternyata diperhadapkan oleh situasi dan kondisi yang tidak mudah. Ada sebuah peristiwa yang memukul keberadaan hidup Musa, baik sebagai seorang pribadi panggilannya kepada Tuhan dan pemimpin bangsa Israel, yaitu ketika bangsa Israel mulai jatuh dalam penyembahan berhala. Ketika Musa memperoleh 2 loh batu, didapati saat itu terjadi permufakatan antar bangsa Israel dan para pemimpin yang ada di bawah Musa, Harun dan lain sebagainya, sehingga mereka membuat patung lembu tuangan. Musa terpukul demikian luar biasa sehingga Musa menyadari tanpa penyertaan Tuhan, Musa tidak akan mungkin dapat membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan.
Kalau Bapak Ibu saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, demikian tegar tengkuk kehidupan bangsa Israel. Demikian sulitnya tantangan kehidupan yang dihadapi oleh Musa, sehingga Musa membutuhkan penyertaan Tuhan. Itu kenapa saya rindu dalam pergumulan hidup saya secara pribadi, dalam rangka untuk membawa jemaat. Kita tidak dapat melewati hari-hari kita tanpa penyertaan Tuhan. Ya, kita tidak akan dapat mencapai apa yang menjadi goal, target Tuhan dalam hidup kita secara pribadi maupun secara kelembagaan tanpa penyertaan Tuhan. Sebab kenapa saudara? Sebab pada dasarnya manusia sangat terbatas. Kita tahu Musa keberadaan hidupnya disertai oleh Tuhan. Musa dalam kehidupannya diurapi oleh Tuhan. Sehingga seperti beberapa waktu saya sampaikan, paling tidak dalam kehidupan seorang nabi Tuhan karuniai dua kuasa, yaitu kuasa untuk menjadi seseorang yang menyampaikan kebenaran, menjadi nasir, menjadi penyambung lidah Tuhan. Sehingga semua perkataan yang disampaikan oleh seorang nabi itu mengubahkan sebuah bangsa. Meskipun mungkin ada di antara anggota bangsa itu yang tetap menolak apa yang disampaikan oleh perkataan Nabi. Masih ingat beberapa waktu yang lalu juga saya sampaikan kesaksian dari khotbah yang disampaikan oleh Bapak Immanuel Taswib. Begitu Yunus menyampaikan kebenaran firman, bangsa Niniwe mengalami pertobatan. Dan yang kedua, seorang nabi pasti juga diberikan dalam hidupnya karunia kuasa untuk mengadakan tanda-tanda mukjizat. Nah saudara, dua perkara hebat seperti ini saja masih membuat Musa mengalami tawaran hati. Kalau Tuhan sendiri yang tidak membimbing dan menyertai, Musa akan tahan. Ternyata karunia saja tidak cukup saudara. Catatan yang dekat perlu kita paham. Sehebat apapun kehidupan kita, sehebat apapun karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, bahkan sekapasitas Musa yang menjadi penyambung lidah Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca pada ayat yang ke-11, Musa demikian erat hubungannya dengan Tuhan. Tidak ada orang lain yang seperti Musa di pemandangan Tuhan. Ya, kalau saudara baca di ayat yang ke-11, Tuhan berbicara kepada Musa seperti kepada seorang teman, seperti kepada seorang sahabat. Kenapa? Karena Musa merupakan salah satu orang yang memiliki hati yang tulus, hati yang suci, hati yang kudus, sehingga Tuhan berkenan berbicara kepada dia secara langsung. Itu pun tidak membuat Musa memiliki kesanggupan untuk memimpin sebuah bangsa. Itu pun tidak membuat Musa memiliki kesanggupan untuk melewati tantangan dan bentangan Allah. Saudara, siapapun keberadaan hidup kita, pasti ada fase-fase di mana kita mengalami ketidakmampuan. Sekali lagi, ada fase-fase tertentu yang menyebabkan kita mengalami ketidakmampuan untuk melewati tantangan kehidupan. Apapun bentuknya, setiap orang berbeda. Saya berkata sehebat apapun, sampai sebuah contoh yang namanya Simpson, demikian kuat menghadapi orang-orang dan bangsa-bangsa yang memusuhi kehidupannya dan bangsa. Tapi ternyata ada satu titik di mana Simpson, titik kelemahannya kena. Apa yang terjadi? Simpson pun tidak dapat mengatasi. Elia sanggup mengadakan tanda-tanda mukjizat. Bahkan ketika dia minta Tuhan mengirimkan awan hanya sebesar telapak tangan dan membuat seluruh Israel mengalami hujan demikian lebat. Satu titik tertentu, Elia pun dalam pelarian. Ya, tidak sanggup untuk menghadapi isi dari Ahab. Saudara, sehebat apapun saya beritahu, sehebat apapun kasih karunia, talenta, segala apapun yang Tuhan letakkan dalam hidup kita, satu titik tertentu karena keterbatasan hidup kita sekali lagi, bukan karena karunia-Nya, karena keterbatasan kita, maka karunia itu pun tidak dapat berfungsi secara optimal. Itu kenapa
Musa berkata, kalau bukan engkau sendiri yang membimbing kami, jangan minta kami berangkat dari sini. Saudara dikasih Tuhan, saat itu hari ini, ya, keberadaan hidup kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Ya, saya sampaikan kesaksian kemarin dalam ibadah doa puasa malam. Saudara, ketika Tuhan boleh izinkan buat memberkati gereja kita, tampaknya tayangan seperti hari ini ya diperhatikan beberapa gereja yang lain, sehingga salah satu gereja Bandung kemarin menelpon saya. Bagaimana dengan Semarang, Pak? Saya lihat Bapak sudah mulai dari ibadah. Saya lihat juga dari space 4 itu penuh, di tempat kami sulit. Saya berkata semuanya kasih karunia, semuanya karena anugerah melalui kehidupan kita seluruh dan jemaat, melalui doa-doa kehidupan sidang jemaat, melalui tim doa yang setiap saat boleh ambil waktu bertekuk lutut menggumuli bukan dirinya, tapi untuk kehidupan seluruh dan jemaat dan gereja. Saudara, ada sebuah tantangan berat bagi saya secara pribadi sebagai Tuhan dan pendampingan. Ketika gereja kita, gereja Tuhan, dalam kapasitas seukuran gereja kita bagi gereja lain yang seukuran, itu sudah menjadi sebuah baru antar. Ditanyakan, Pak, ibadahnya hanya sekali, enggak 2 kali. Loh, kok bisa, bagaimana caranya? Semuanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Bagi saya berkata secara pribadi, saya pun tidak akan dapat menggerakkan sedang jemaat, karena setiap orang berrelasi secara pribadi dengan Tuhan. Itu kenapa kami secara pribadi juga bersama keluarga dan anak-anak yang ada dalam kehidupan kami, setiap saat boleh ambil waktu untuk berdoa, untuk minta penyertaan Tuhan. Sebab tanpa penyertaan Tuhan, sekali lagi, kasih karunia yang sebesar apapun yang melekat dalam hidup kita, karena keterbatasan hidup kita sebagai manusia, tidak dapat berfungsi secara optimal. Saudara, apakah tidak bisa Musa mengangkat tangannya menghukum kehidupan bangsa Israel melalui tangannya yang sudah dikurangi Tuhan? Bisa, saudara. Tapi itu bukan target yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan minta Musa membimbing bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Saudara, bagaimana Tuhan menyertai Musa di tongkatnya sebagai lambang kepemimpinan. Laut yang demikian besar dipukul terbelah, tapi Musa tidak menggunakannya untuk memukul bangsa Israel. Saudara, mari bersama-sama dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Ya, beberapa kali saya sampaikan, tanpa penyertaan Tuhan, sehebat apapun keberadaan hidup kita akan sempelah. Dari bahasa Jawa, kira ada yang tidak tahu, sempelah itu artinya tidak hanya sekedar patah, saudara. Ya, patah masih tak tahu patah pokok, tapi ya apa istilahnya? Ini itu apa, saudara? Ya seperti orang yang hidup sedang mati tak mau, berat, saudara. Tetapi kita percaya dalam penyertaan Tuhan, akhirnya seberapapun masalah yang dihadapi Musa menjalani kehidupannya, Musa akhirnya dapat menghantar bangsa Israel. Ya, meskipun belum masuk ke tanah Kanaan, tapi paling tidak Musa dapat menghantarkannya menuju pintu gerbang Kanaan dan dilanjutkan oleh Yosua. Saudara, adakah dari antara hidup kita tidak punya beban? Adakah dalam hidup kita tidak punya tantangan? Adakah dalam hidup kita yang bebas dari pergumulan kehidupan? Saya percaya tidak ada. Saya berkata sehebat apapun, bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika tidak menjalani via dolorosa, dia membutuhkan penyertaan Bapaknya. Buktinya apa? Dia berdoa. Dia minta kekuatan daripada Tuhan. Ada tanda-tanda yang menyertainya. Bapak mengirimkan malaikat untuk menghiburnya, sehingga Yesus mau melewati via dolorosa. Saudara, ada satu pujian yang berkata, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Saudara, adakah kita ada dalam penyadaran sesuatu pujian?
Immanuel. Amin saudara. Kalau dulu bangsa akan menghubungi Tuhan membutuhkan peran, saat ini Allah Immanuel ada dalam hidup kita. Milikilah kesadaran kita butuhkan Dia dalam hidup kita. Jangan melakukan segala sesuatu sebelum kita berdoa. Jangan melakukan segala sesuatu tanpa penyertaan dan bimbingan Tuhan. Supaya apa? Kita diteguhkan, kita dimampukan menuju kepada kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Amin. Arti kehadiran, jangan tetap terserah. Kita ambil sabda dulu sejenak, saudara. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Kita lupa syukur diklik. Namun satu hal ku benci, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Kenyataanmu sempurna, rancanganmu berdamai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Saudara tersingkat bisa maju ke depan. Saudara, mari kita ambil saat teduh sejenak. Musa sebagai orang yang diurapi, memahami keberadaan hidupnya, duta untuk apa yang akan terjadi di depan. Dinamika kehidupan bangsa yang dipimpinnya, keberadaan benang alam yang belum pernah dijalaninya, membuat Musa memahami ketidakmampuan dalam hidupnya tanpa penyertaan Tuhan. Sebab tidak ada seorang muda di antara kita yang memahami dengan benar apa yang terjadi di depan sana. Kondisi apa yang harus kita hadapi dan alami. Oleh sebab itu, mari kita sadar kita membutuhkan penyertaannya. Sebab tanpa penyertaannya, kita pasti menghadap benturan-benturan besar yang membuat kehidupan korona kita menjadi runtuh. Sadari Tuhan Allah Immanuel ada dalam hidupmu. Keberadaannya perlu untuk disapa. Kita membutuhkan keberadaan hidupnya untuk berelasi. Sebab ketika kita membangun relasi dengan Tuhan dengan kuat, maka relasi itu mendatangkan berkat dan penyertaan. Jangan ada selami
memahami Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Oleh sebab itu kecemasan, ketakutan sebagaimana yang dihadapi Musa menjalani hidup dan panggilan hidupnya, mulai hari ini kiranya kami memperoleh keteladanan, pembelajaran hari ini. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu mengalami kekhawatiran. Biar kami hanya memikirkan apa yang terbaik untuk mempermuliakan nama Tuhan, supaya nanti yang berkata carilah tahun kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, digenapi di dalam hidup kami, digenapi atas gereja Tuhan, digenapi atas seluruh sidang jemaat. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan dulu Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman. Mohon maaf kalau proses tayangan belum sempurna karena kita coba pengumuman menggunakan slide. Dipersilakan. Salam saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan beberapa jadwal kegiatan selama sepekan di Gereja Salmasi Jemaat Raya. Berikut beberapa kegiatan selama sepekan. Pada hari Selasa akan diadakan ibadah PA dan BWK pada pukul 7 di gereja. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Timotius Karasuwarno. Ujian akan dilayani oleh Ibu Trimintarsi. Bagi saudara kalian yang rindu untuk bangun kenyamanan lebih dengan Tuhan, serta mendukung gereja dalam doa, dapat mengikuti ibadah pada hari Kamis pukul 7 di gereja. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Amos Aryo. Ujian dan doa akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Timotius Karasuwarno. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak kecil, dapat mengikuti ibadah sekolah minggu melalui channel YouTube gereja ini. Untuk ibadah pada hari Minggu, ibadah pagi dan ibadah sore, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Timotius Karasuwarno. Untuk para pelayan mimbar, dapat melihat jadwal sebagai berikut. Sekian pengumuman jadwal kegiatan selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Nanti ke depan kita akan coba untuk mengerjakan yang jauh lebih baik. Ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Saat semuanya bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Kita terus dukung kehidupan saudara-saudara kita seiman yang mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa supaya mereka berkenan dijangkau dan diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, Kau telah memberkati ibadah kami. Kami pulang dari Elgaan, sebab kami tahu Engkau Allah Immanuel menyertai hidup kami. Sebagaimana Musa tidak akan berangkat dari Horeb tanpa penyertaan dan bimbingan, demikian kami juga ya Tuhan. Kami hanya mau melangkah bekerja, kami hanya mau melangkah beraktivitas, kami hanya mau melangkah untuk melayani, hanya dalam bimbingan dan penyertaan-Mu. Demikian lebih daripada itu gereja Tuhan secara total, gereja Salmasi Jemaat Lang Raya hanya melangkah ke depan mencapai visi Tuhan dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Sehingga kami percaya seluruh program gereja demi nama Yesus Allah yang hidup, semuanya kami mau belajar mengembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga renovasi gedung gereja, pengadaan lahan parkir dan mobil fasilitas pelayanan diberkati oleh Tuhan, diawali di tahun 2021 di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami menyerahkan anak Mepri ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan Allah Yehova Rafa di dalam kuasa nama Yesus menjangkau, menyembuhkan, sehingga sakit panas yang dialami dapat sembuh hari ini dalam pengurapan, dalam keajaiban dan mukjizat yang Tuhan kerjakan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang saat ini tidak dapat hadir dan belum dapat hadir. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Engkau pun akan menjangkau, menyembuhkannya.
Bagi mereka yang ada dalam pergumulan hidup, mari Tuhan, Engkau Allah El Shaddai, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau akan menjangkau, membawa mereka mengalami kemenangan. Bagi mereka yang saat ini menggunakan waktu untuk pulang ke daerah mereka, menjenguk sang saudara dan keluarga, berkati perjalanan mereka, sehingga sebentar sore mereka dapat kembali ke Semarang dalam keadaan selamat, tidak kekurangan suatu apapun, dalam damai sejahtera Kristus. Kami percayakan semua yang hadir hari ini, kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dengan sukacita dan kemenangan yang datang daripada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, maka mulai sekarang berdirilah dengan teguh. Pandanglah Tuhan Allah Immanuel yang menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat-Nya dengan sempurna. Kiranya pagi hari ini boleh turun dan tercurah berkat atas hidup kita. Berkat yang datang daripada Allah Bapa, serta kasihan dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kiranya persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Kita dibawa dalam hidup yang berkelimpahan dan berkemenangan sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput dan mempermuliakan kita semua di dalam kerajaan-Nya yang penuh dengan damai. Yang percaya katakan dengan iman. Amin.